Halo viewers, kembali lagi di Sinopsis Film Official. Kita akan mereview drama Korea yang berjudul Uncanny Counter Season 2 di episode pertama part ke-1. Somun dan Mae-ok mengantarkan Junhui dan ibunya pulang. Mereka sangat khawatir pada perkembangan Junhui setelah semua yang dialaminya. Apalagi mulai tahun depan Junhui sudah akan masuk sekolah. Mae-ok takut kalau Junhui akan sulit membuka hati lagi kepada orang lain karena hatinya pernah disakiti. Somun langsung terpikirkan sesuatu. Dia punya kenalan yang pandai membuka hati seseorang. Kenalan yang dimaksud adalah Kim Uh-min dan Im Jung-hyun. Keduanya adalah sahabat Somun yang membuat Somun bisa kembali membuka hatinya setelah kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan. Ung-min lanjut kuliah sementara Jung-on kuliah sambil kerja sambilan. Somun menemui keduanya dan menawarkan mereka untuk kerja sambilan, yaitu bermain dan mengajari seorang anak bahasa Korea. Keduanya langsung rebutan agar direkrut oleh Somun. Setelah itu mereka malah ribut memperebutkan oden terakhir. Somun sampai geleng-geleng kepala, tidak habis pikir melihat kelakuan mereka. Tapi saat dia memegang tangan keduanya, dia tanpa sengaja melihat ingatan keduanya. Keduanya pacaran dan udah sampai di tahap ciuman. Somun kaget setengah mati dan sulit percaya. Keduanya juga ikutan kaget karena Somun bisa tahu, padahal tidak ada satupun dari mereka yang memberitahunya. Somun tidak terima kalau mereka pacaran karena mereka kan keluarga, bagaimana bisa? Jong-hyun langsung meluruskan kalau secara hukum mereka bukanlah keluarga. Jadi tidak ada masalah kalau mereka pacaran, kan mereka hanya teman. Memang sudah lama dan terasa seperti keluarga. Para gangster, rentenir, dan dokter ilegal yang sudah tertangkap dibawa oleh Mota ke kantor polisi. Tentu saja tidak ada satupun di antara mereka yang ingat apa yang terjadi. Mereka semua juga bingung karena tiba-tiba sudah ada di kantor polisi. Dan untuk kesekian kalinya atasan Mota kebingungan. Kenapa bisa semua penjahat-penjahat itu terbaring di lantai setelah baku hantam? Dan Mota yang kebetulan menemukan mereka saat dia sedang menuju ke toilet. Saking pusing dan herannya, atasan Mota sampai melepas rambut palsunya karena kepalanya berkeringat. Han-ul yang ditanya pendapatnya mengenai kejadian ini hanya menjawab kalau mungkin saja mereka hanya perlu menyediakan tisu toilet yang lebih baik. Bayangkan jika benar dengan modal tisu toilet dan Mota mereka bisa menangkap banyak penjahat. Untuk apa lagi banyak detektif? Mota lagi di Kedai Uni dan sibuk memamerkan kemampuannya kemarin malam yang berhasil menghentikan pisau dengan psikonesis. Mae-ok, Hana, dan Somun sampai bosan mendengarkannya dan menyuruhnya membantu membersihkan ikan teri saja. Mota malah sombong mau menggunakan psikokinesis untuk membersihkan ikan teri. Padahal Somun yang ahli saja tidak demikian. Dasar Mota, dia tetap saja mau pakai kekuatan padahal satu teri saja sangat susah dia angkat. Mari kita bertemu satu orang baru yang akan direkrut menjadi counter baru Gang Uni. Orang tersebut bernama Na Ju-bong, seorang pemuda yang bekerja sebagai peternak sapi. Kegiatannya sehari-hari memberi makan sapi, memandikan, membersihkan kotoran, dan mengambil susu. Mungkin karena besar di pinggiran, sikapnya sedikit kampungan. Makanya saat dia melakukan kencan buta dengan seorang wanita, wanita itu terlihat kecewa. Apalagi foto yang dipakai Jok-bung di profilnya sangat berbeda dengan aslinya. Si wanita juga aneh. Udah jelas fotonya nampak editan, malah masih tertipu. Wanita itu mau pergi saja, tetapi Jok-bung sudah melihatnya dan berteriak memanggil namanya. Si wanita yang bernama Sumin itu terpaksa menemuinya meskipun terpaksa. Udah terpaksa, dia makin ilfil.
karena Jokbong datang tanpa membawa uang, hanya kartu bus. Jadinya dia yang membelikan minum. Saat mengobrol, Jokbong juga hanya sibuk membicarakan mengenai sapinya dan segala hal tentang kotoran sapi yang punya banyak manfaat. Dan selama dia berbicara, Sunmin sibuk mengirim pesan pada kenalannya untuk memakinya karena sudah mengenalkan mereka. Setelah beberapa waktu, Sumin akhirnya kabur dengan alasan mau ke toilet. Saking buru-burunya kabur, dia sampai ketinggalan membawa HP-nya. Jokbong langsung mengejarnya untuk mengembalikan HP. Sumin yang udah malas dengan Jokbong semakin bergegas pergi dan tidak mau menoleh sedikit pun meskipun Jokbong memanggilnya. Saking buru-burunya, Sumin menyeberang tanpa lihat kiri kanan lagi. Pertama, dia hampir tertabrak mobil Mota, tapi bukannya belajar dari kesalahan, dia terus saja menyeberang tanpa melihat sekitar. Terakhir, dia hampir kena tabrak truk. Jika Jokbong tidak menendangnya dengan keras dari belakang, benar ditendang pakai kaki, bukan didorong dengan tangan. Imbasnya Jokbong yang tertabrak truk dengan keras, dan semua itu disaksikan oleh Mota. Ayah Jokbong yang mendengar anaknya masuk rumah sakit terus menangis di depan ruang operasi. Anaknya sekarang dalam keadaan koma. Di alam bawah sadarnya, Jokbong berada di padang yang luas yang dipenuhi dengan banyak sapi. Rasanya seperti di surga. Di ujung padang terlihat ada seseorang yang mendekat. Dia adalah Wigen. Meski Wigen sudah tua, tapi karismanya membuat Jokbong terpukau karena seperti melihat seseorang dari mitos Yunani. Wigen menyapanya dan memberitahu kalau dia sekarang ada di Yung. Wigen mulai menjelaskan situasinya bahwa Jokbong sedang dalam keadaan koma usai mengorbankan diri untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Jokbong langsung sedih karena harus mati semudah ini. Padahal dia belum punya pacar dan melakukan banyak hal. Seumur hidupnya dia hanya membersihkan kotoran sapi. Namun jika kau mendaftar menjadi konter, kami akan membangunkanmu dari koma, ujar Wigen. Kon apa itu? Wigen mulai menjelaskan segalanya menjadi konter, termasuk tugas utama mereka yaitu menangkap roh jahat. Jumbo agak ragu untuk menerima tawaran tersebut karena dia tidak pandai berlari dan hanya bisa membersihkan kotoran sapi. Dia takut kalau dia hanya akan menjadi penghambat. Wigen memberitahu kalau konter bukan pekerjaan mudah karena mereka menangkap roh jahat dan ada kemungkinan harus kehilangan nyawa. Tentu saja dia harus kuat untuk menjadi konter. Namun yang terpenting adalah dia harus mengabdikan diri, menyelamatkan nyawa. Itulah diri Jokbuk yang membuatnya memilihnya. Ngomong-ngomong, jika menjadi bisahkah aku pulang setelah bekerja? Jadi Sosun, nama sapi peliharaannya, tidak akan bisa makan jika tidak kuberi. Lalu ada ayahku dan Karang Taruna. Aku cukup sibuk karena hanya aku yang mengurus mereka. Tidak, aku tidak bisa. Lalu bagaimana lingkungan kerjanya? Apa ada 4 tunjangan utama? Tanya Jokbong. Pertanyaan yang benar-benar tidak terduga oleh Wigen. Hari ini adalah hari persidangan kasus penipuan yang dilakukan Pak Song-uk. Hasilnya, Pak Song-uk divonis 2 tahun penjara. Namun segera setelah vonis ini, dia menjalani masa percobaan selama 3 tahun. Artinya dia tidak mendekam di penjara. Semua korban yang hadir langsung berteriak, mengemukakan keberatan. Salah satu korban yang datang ke persidangan adalah Minji. Minji masih ingat bagaimana 2 tahun lalu dia memohon pada Song-uk untuk mengembalikan uangnya, karena uang itu adalah uang tabungan suaminya selama ini. Namun tentu saja percuma, dia malah direndahkan. Begitu persidangan selesai, semua korban langsung berlari untuk menyerang Song-uk yang dikawal. Song-uk ternyata cerdik karena dia sudah membayar orang lain untuk memakai pakaian sama sepertinya.
sehingga orang itu yang diserang dan dia bisa kabur keluar lewat pintu belakang. Minji juga awalnya ingin ikut dengan para korban lainnya, tetapi dia urung melakukannya karena memikirkan Sojuk. Ditambah lagi perutnya tiba-tiba terasa sakit. Jadi Minji memutuskan untuk keluar menggunakan jalan keluar lain setelah bertanya kepada petugas. Song-woo kabur melalui jalan belakang. Namun di dalam lift dia diserang oleh Hwang Pil-guang, Kelly, dan Wong. Song-woo ketakutan dan memohon pengampunan. Ternyata dalang penipuan itu adalah Pil-guang, dan sekarang mereka kembali untuk mengambil kembali uang penipuan yang disembunyikan Song-woo. Kelly menggunakan kekuatannya untuk memeriksa ingatannya. Saat itu pintu lift mendadak terbuka. Minji yang hendak keluar dengan pintu lain, sialnya masuk ke lift tersebut. Dia melihat apa yang ketiganya lakukan pada Song-woo, dan sebelum dia sempat bereaksi, dia sudah ditarik masuk ke dalam lift oleh Kelly. Di saat yang sama, sekelompok masyarakat lain yang merupakan korban penipuan Song-woo melakukan demo besar-besaran. Demo semakin ekstrim karena salah satu pendemo menyiramkan bensin ke tubuhnya. Jo-suk sebagai petugas pemadam kebakaran mencoba membujuknya agar tidak bertindak ekstrim. Dia juga memberitahu bahwa dia adalah korban Song-woo, jadi dia bisa memahami perasaannya. Pendemo itu tetap nekat karena dia sudah tidak punya keluarga lagi. Keluarganya telah meninggalkannya. Dia sudah tidak sanggup lagi. Pendemo tersebut akhirnya menyalakan pemantik. Api mulai membakarnya. Jo-suk dan petugas lain langsung bergegas untuk memadamkan api tersebut. Dia berhasil menyelamatkan nyawa pendemo tersebut. Namun dia malah mendapatkan kabar buruk. Istrinya ditemukan di dalam lift dalam keadaan pendarahan berat bersama Pak Sung-woo yang juga tidak sadarkan diri setelah melakukan bunuh diri. Minji dan bayi yang dikandungnya meninggal dunia. Duka mendalam menyelimuti Jo-suk. Di pemakaman, semua kolega datang untuk menunjukkan bela sungkawa. Salah satu yang datang adalah geng Uni. Namun, rasa duka yang dirasakan oleh Jo-suk sangat besar. Dia mulai mempertanyakan hal yang sudah dilakukannya. Kenapa pendemo yang mau mati malah hidup setelah dia selamatkan? Kenapa Minji mati ketika dia masih ingin hidup? Kenapa dia harus menyelamatkan pendemo itu dan membiarkan Minji pergi tanpa perpisahan? Semua pertanyaan yang dia ajukan tersebut tidak ada yang mampu menjawabnya. Jo-suk juga mulai mempertanyakan untuk apa berkorban menyelamatkan nyawa orang. Siapa yang akan menghibur mereka? Dia tidak akan memaafkan orang yang telah membunuh Minji. Dia tidak akan melupakannya. So-mun dan yang lain mendengar semua perkataan Jo-suk tersebut. Tetapi apa yang bisa mereka lakukan? So-mun berkomunikasi dengan Wigen, mencoba mencari tahu mengenai Minji di alam baka. Sayang, Wigen tidak bisa mengungkapkan apapun yang tak berhubungan dengan roh jahat. Wigen bisa merasakan hati So-mun yang sangat berat. So-mun demikian karena dia tahu beratnya kehilangan keluarga secara tiba-tiba. Jika mereka berdua baik, mereka akan bertemu lagi di Yung, ujar Wigen. So-mun juga berharap demikian, bahwa Jo-suk akan bisa bertemu dengan Minji lagi suatu hari kelak di Yung. Hwang Pil-guang dan kawan-kawan menggunakan kekuatan mereka dengan semena-mena. Mereka menginap di hotel dan mencuci otak si pegawai agar melupakan mereka pernah menginap di sana dan semua biaya adalah tanggungannya. Setelah itu si pegawai akan bunuh diri. Mereka juga berhasil mendapatkan uang penipuan 2 tahun lalu dalam bentuk dolar, 90 juta dolar. Itu sekitar 120 miliar won. Wong yang paling senang karena mereka sekarang punya banyak uang. Saking senangnya, dia sampai tidak mempermasalahkan soal Kelly yang sudah menggunakan kekuatan untuk menghapus ingatan pertemuan pertama mereka.
Geli menggunakan ingatan Wong untuk latihan. Di saat mereka sibuk membahas uang, Pilguang lebih tertarik pada pemandangan di luar jendela. Dari tempat mereka menginap, mereka bisa melihat wilayah Yung terbuka. Itu sama seperti yang mereka lihat di Cina. Saat Pilguang mencoba kekuatannya untuk menggerakkan air, saat itu terlihat ada tanda wilayah Yung terbuka. Namun tandanya berbeda dengan yang punya Somun. Kalau Somun kan membuka wilayah Yung dan tandanya adalah pilar berwarna-warni. Namun yang mereka lihat adalah pilar berwarna merah yang dihiasi sedikit warna hitam. Apa arti orang-orang yang kita temui di Tiongkok juga ada di sini? Tanya Geli antusias. Mungkin aku penasaran kekuatan apa yang bisa mereka berikan, ujar Pilguang. Wah, makin seru ya ceritanya viewers. Pokoknya tonton terus ya channel kita di Sinopsis Film Official. Dan jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya ya, agar kalian akan selalu mendapat notifikasi updatean video terbaru dari kita. Terima kasih.